Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kan kawan, Dedi Pangeran. Apa kabar kawan semua? Semoga kawan-kawan seperti biasa ya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari bahaya apapun. Amin ya robbal alamin. Oke kan kawan, jadi udah lama ya kita nggak ketemu, ataupun saya udah lama juga nggak membuat video. Yang terakhir saya membuat video tentang kacang panjang yang sudah buah kedua ya. Itu saya ya, seperti yang saya bilang kemarin, itu adalah video terakhir. Dan terakhir itu tentang kacang panjang itu saya bongkar ya kan kawan. Dan ini saya sudah mulai lagi untuk menanam. Belum tahu ya nanam apa kan kawan, nanti saya dokumentasikan di YouTube ataupun saya bagikan dengan kawan-kawan ya kan. Jadi kan kawan, hari ini saya membuat video tentang amunisi ya, ataupun alat tempur kita di dunia pertanian kan kawan. Jadi sekarang ini saya lagi berada di dapur ya, ingin membuat yaitu untuk anti jamur ya kan kawan. Jadi kan kawan bisa lihat di sini ada kompor, saya sedang merebus air kan kawan. Jadi ini belum mendidih, jadi saya menunggu mendidih. Saya di sini membuat anti jamur, yaitu perpaduan antara kimia dan organik ya kan kawan. Jadi kan kawan, di sini saya membuat anti jamurnya, yaitu bisa dibilang fungisida ya kan kawan. Jadi saya menyebutnya di sini untuk membuat anti jamur ya kan kawan. Terserah mau jamur apa aja, yaitu untuk membasmi hama jamur di lahan kita ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk membeli di toko-toko yang harganya lumayan mahal ya. Jadi kita bisa membuat sendiri, yaitu saya yang ingin menunjukkan cara pembuatan saya sendiri kan kawan. Jadi saya ingin menghemat untuk tanaman ke depannya kan kawan. Jadi kan kawan, di sini yang saya gunakan yaitu ada belerang kan kawan, ada tumpukan belerang. Dan ada juga ini kapur gamping yang sudah saya didihkan tadi ya kan kawan. Nah jadi bahan-bahannya yang mau saya kasih tahu kepada kawan-kawan yaitu belerangnya ini sebanyak 1 kilo ya kawan. Belerangnya banyak 1 kilo. Kemudian kapur gampingnya sebanyak 2 kilo. Di sini saya juga menggunakan jahe 1 kilo, lengkuas 1 kilo, dan kunyit 1 kilo, bawang putihnya setengah kilo. Nah, jadi kan kawan, ini untuk 10 liter anti jamurnya ya. Jadi kan kawan, ini saya hanya membuatnya hanya setengah, karena ini rebusan saya nggak cukup untuk menampung 15 liter. Jadinya saya hanya membuatnya hanya setengah dulu ya kan kawan. Jadi di antara semua bahan-bahannya itu saya bagi setengah semua ya. Seperti ini belerangnya saya pakai setengah kilo. Kemudian kapur gampingnya saya pakai setengah kilo, dan bahan-bahan dapur yang lain dan tadi saya pakai setengah semua ya. Seperti jahe, lengkuas, kunyit, bawang putihnya saya buat semua setengah kan kawan. Jadi kan kawan, ini yang mau saya perjelaskan, ini saya memakai belerang yang saya beli yaitu bongkahan. Kawan-kawan apabila ada menjual yang belerang yang sudah jadi ataupun bubuk, itu lebih bagus ya. Ini tadi saya memakai yang setengahnya, ini sisanya kan kawan. Nah ini kawan-kawan bisa nampak ya, ini belerangnya masih bentuk bongkahan. Dan ini kapur gampingnya saya beli secara online ya, yang saya ketemukan dengan harga 1 kilonya 20.000 kan kawan. Di sini kan kawan bisa memakai belerang yang masih mentah ya kan kawan. Nah jadi yang masih bongkahan seperti ini, yang apabila nanti dididihkan, dimasukkan air, dia itu mendidih ya kan kawan. Bukan belerang yang sudah jadi, bisa dibilang kawan-kawan di tempat lain yaitu semacam kapur siri ya. Kalau kapur siri itu nggak bisa ya kan kawan, dia harus yang mentah, yang apabila dimasukkan ke dalam air itu mendidih kan kawan. Nah jadi yang mendidih yang seperti ini nanti saya buatkan videonya. Tadi saya sudah merekam ini
yang sudah jadi kan kawan, yang sudah mendidih, dia jadinya seperti ini nanti, dia seperti bubur kan kawan. Nah ini kan kawan, jadi setelah dimasukkan dia langsung mendidih. Nah ini kan kawan bisa lihat ya. Jadi ini kita tunggu sampai dia benar-benar sudah menjadi seperti bubur ya, ataupun lebur di gitu kan. Nah ini dia. Jadi kan kawan, kalau dia gamping yang tidak mendidih itu kurang bagus ya kan kawan. Bisa dibilang nggak bisa lah. Nah, jadi alangkah baiknya kawan-kawan bisa mencari gamping yang apabila dimasukkan air dia mendidih seperti ini kan. Maaf ya, tadi saya lupa merekam di saat memasukkan gampingnya ke air ya. Ini baru aja sih sebenarnya. Nah ini kan kalian bisa lihat dia mendidih ya kawan. Nah, apabila gampingnya dimasukkan air dia mendidih. Nah jadi seperti ini kan kawan. Nah, jadi sudah jelas ya, bahan yang pertama yaitu belerangnya setengah kilo, kapur gampingnya 1 kilo, kemudian jahenya setengah kilo, lengkuasnya setengah kilo, kunyitnya setengah kilo, kemudian bawang putihnya setengah kilo. Kemudian tahap awal yang kita lakukan yaitu pertama kita rendam dulu belerangnya dengan air 2,5 liter ya, 2,5 liter sampai 3 liter ya kawan, untuk 1 kilo belerang kan kawan. Jadi kita masukkan ke dalam air, nanti dia itu mendidih sendiri sampai dia benar-benar menjadi bubur ya, sampai dia nanti menjadi bubur kan kawan. Kemudian kita rebus air sebanyak 5 liter ya kan kawan. Nah ini kita rebus airnya sebanyak 5 liter, ini belum mendidih ya. Jadi nanti air biasa ya, air sumur ya, ini sebanyak 5 liter. Kemudian nanti setelah mendidih kita masukkan belerangnya ini ke air yang 5 liter kita rebus ini ya. Ini saya lagi menunggu untuk mendidih kan kawan. Nah oke kawan, jadi ini sudah mendidih ya. Terus setelah mendidih kita masukkan terlebih dahulu belerangnya sebanyak 500 gram iya, atau setengah kilo ya. Kita masukkan belerangnya sebanyak setengah kilo, lalu kita aduk selama hampir setengah jam ya kawan. Ini kita gunakan api besar ya kan kawan. Kita gunakan api besar, lalu kita aduk ke arah kiri ya. Nah kita aduk seperti ini, kita aduk terus kan kawan sampai 25 menit atau setengah jam kan kawan. Kita aduk seperti ini. Kalau bisa ini benar-benar panas ya kan kawan. Kita aduk dan kita tunggu selama setengah jam atau 25 menit sampai 30 menit ya kan kawan. Nah oke kan, jadi ini sudah selama 20 menit ya, saya aduk selama 25 menit, 20 sampai 30 menit ya kan kawan. Jadi saya ambil tengahnya aja, yaitu sekitar 25 menit. Lalu kemudian kita masukkan air ataupun kapur gamping yang sudah kita didihkan tadi ya, ini ke dalam sini. Kita masukkan ini ya kawan, kita masukkan semuanya. Sebentar ya, saya agak susah, mau saya masukkan dulu. Nah ini kan kawan, jadi sudah saya masukkan semuanya ya. Nah ini tadi kapurnya sudah saya masukkan sebanyak 1 kilo. Lalu kita aduk lagi ya kan kawan sampai 30 menit, yaitu dengan kita aduknya dengan putaran ke kiri ya kawan. Jadi selama 30 menit itu kita aduk terus ya, tanpa berhenti kan kawan. Nah seperti ini sampai dia warnanya kemerah-merahan ya, ataupun berwarna merah dia seperti teh. Kita tunggu aja kan kawan.
Oke, saya skip dulu. Nah, oke kan kawan, jadi ini sudah selesai ya. Jadi tadi sudah saya rebus ataupun saya aduk selama 25 sampai 30 menit kan kawan. Jadi warnanya sampai sudah jadi seperti ini. Nah, ini kan kawan. Jadi warnanya sampai kemerahan ya. Jadi sudah selesai, kemudian kita tutup sampai dingin ya kan kawan. Kita tutup sampai dingin, kita buka besok paginya. Nah, ini dia kan kawan, jadi ini sudah keesokan harinya ya. Jadi ini pagi-pagi saya lihat, dan ini bekas-bekas yang semalam saya rebus kan kawan. Jadi kita lihat hasilnya kan kawan. Jadi dia seperti ini kan kawan. Seperti ini, dia berwarna merah seperti teh ya jadinya ya. Nah, kemudian ini kan sudah terpisah endapan dengan airnya. Jadi yang kita ambil itu airnya saja ya, kita pisah dulu kan kawan. Jadi endapannya ini sarinya, jadi saya mau pindahkan dulu ke sini ya. Nah, jadi kita belum tahu ini dapatnya berapa banyak. Jadi ini mau saya pindah dulu ke mari. Nah, ini dia kan kawan. Jadi tadi sudah saya ambil ya sarinya. Kemudian ini yang saya dapat. Nah, ini saya dapat. Ini kira-kira lebih dari setengah liter ya. Nah, begitulah kan kawan. Sedikit ya kan kawan. Nah, jadi caranya gimana? Nah, jadi ini kan masih ada ampasnya kan kawan. Ampasnya seperti ini. Nah, ini masih bisa kita gunakan lagi. Nah, jadi ini mau saya perbanyak lagi ya. Nah, jadi caranya ini ampasnya ini kita tampung dulu kemari, kita tampung. Kemudian ini tempatnya mau kita bersihkan dulu ya kan kawan. Nah, jadi tempatnya ini, ampasnya ini mau kita ambil, kita bersihkan lagi. Kemudian nanti kita rebus lagi ya sebanyak 5 liter lagi ya kan kawan. Kemudian setelah kita rebus nanti kita endapkan lagi. Lalu itulah endapan sarinya lagi, kemudian kita ambil lagi, kemudian itu sudah jadi ya, tinggal tahap yang terakhir kawan. Nah, jadi gimana, ikutin terus video saya agar kawan-kawan bisa paham ya. Nah, terutama ini mau saya pindahkan dulu kemarin kawan. Nah, ini dia kan kawan, jadi sudah saya pindahkan ya kemari. Lalu kita merebus air lagi yang tadi ya, ini sudah saya cuci kan kawan. Jadi kita merebus airnya lagi, ini sebanyak 5 liter seperti yang pertama ya kan kawan. Nah, jadi airnya ini kita tunggu sampai mendidih, yaitu yang sebanyak 5 liter ini kita tunggu sampai mendidih seperti awal lagi gitu kan kawan. Jadi bedanya kita ini sudah tidak mencampur 2 kali lagi ya kan kawan. Jadi tinggal hanya ini kita masukkan lagi ke situ, kita aduk lagi nanti setelah mendidih kan. Setelah mendidih kita masukkan, kita aduk selama 30 menit, kita aduk terus ke kiri ya kan kawan. Lalu setelah sudah kita aduk, kita tunggu lagi warnanya seperti yang ini. Warnanya seperti merah gitu ya kan kawan, kemerah-merahan seperti teh. Lalu ketika sudah warnanya seperti itu, kita matikan, kemudian kita endapkan lagi semalam. Jadi ini sudah jadi ya. Jadi ini kenapa saya apakan lagi, karena saya ingin memperbanyak anti jamurnya ini ya kawan. Jadi kalau segini saya rasa kurang banyak kan kawan. Nanti tahap-tahapan selanjutnya kita gunakan lagi bahan-bahan rempahnya itu. Oke, tunggu terus ya kawan. Jadi bahan rempah-rempahnya itu untuk apa, nanti kawan-kawan bisa lihat mau diapakan itu rempah-rempahnya. Saat ini rempah-rempahnya belum saya beli karena masih besok mau dibuat ya. Jadi besok aja ya saya belinya, dan sekalian mau saya gunakan juga. Oke, kita tunggu dulu mendidih nih ya. Nah, ini dia kan kawan, jadi sudah mendidih ya.
Jadi setelah mendidih kita segera masukkan endapan yang tadi kita saring ya, yang kita ambil airnya. Kemudian ini kita masukkan aja langsung karena sudah mendidih. Kita masukkan ya kan, pelan-pelan karena ini panas. Kita masukkan lagi kan. Panas ya kan, aduh, jadi seperti itu. Saya kena ciprat, jadi kita habiskan dulu semua. Nah, jadi kan kawan, sudah saya masukkan semua ya. Jadi kawan-kawan perlu hati-hati karena ini panas. Kemudian habis itu kita aduk lagi ke kiri selama 30 menit sampai 35 ya. Nah, sebenarnya dia kalau lebih lama lebih bagus ya kan kawan. Nah, jadi kita tunggu sampai dia membludak-bludak ya. Kita aduk terus selama 30 menit ke arah kiri ya kawan. Nah ini kan kawan, jadi kawan-kawan jangan kaget ya apabila ada reaksi seperti ini nanti kan kawan. Nah kalau bisa usahakan ya kawan-kawan itu memakai wadahnya itu seperti ini kan kawan. Dia bereaksi seperti berbuih ya, naik. Kalau bisa kawan-kawan itu memakai wadahnya sedikit agak besar ya. Ini karena saya kekecilan, makanya kemarin saya cari-cari wadah yang lebih besar nggak dapat, jadi saya apa yang ada aja ya kan kawan. Nah, kalau bisa kan kawan memakai wadah yang lebih besar, kalau bisa yang stainless ya. Nah, jadi reaksinya seperti itu kawan. Nah ini dia kan kawan, jadi kita sudah mengaduknya, udah saya aduk maksudnya ya kan kawan, udah saya aduk selama 30 menit dan dia reaksinya seperti ini kan kawan, dia membludak. Makanya saya sarankan kawan-kawan kalau ingin membuat wadahnya itu yang besar ya kan kawan, bisa kawan-kawan gunakan memakai kaleng cat ya, tapi yang untuk takaran yang 5 liter ya kan kawan. Kalau kawan-kawan ingin membuatnya yang 10 liter, usahakan wadahnya lebih besar ya, karena nanti reaksi kimianya ataupun reaksi yang kita aduk ini nanti dia akan membludak ya. Ini sudah lumayan ya, tadi sampai tumpah-tumpah seperti ini. Nah jadi kan saya sarankan seperti itu ya kan. Jadi ini karena sudah 30 menit, kita bisa matikan ya kan kawan. Kita bisa matikan, kita angkat seperti ini, kita matikan ya. Kita matikan seperti itu kan kawan. Nah, setelah kita matikan, kita tutup, kita endapkan lagi sampai benar-benar dingin ya kan kawan. Kita tutup, kita endapkan lagi sampai dia benar-benar dingin, yaitu kita tunggu sampai besok pagi ya. Nah itu kan kawan. Nah oke, jadi kawan-kawan ini sudah keesokannya ya. Jadi ini yang kita rebus kemarin kan kawan. Jadi kita lihat aja ya hasilnya gimana. Jadi kita lihat, jadi seperti ini kan kawan. Nah ini dia sudah mengendap ya, lebih banyak dari yang itu yang kemarin kan kawan. Jadi ini sudah jadi, tinggal kita lakukan tahap terakhir, yaitu merebus lagi dengan campuran rempah-rempah yang saya bilang kemarin. Nah jadi ini nanti mau saya pindah dulu ke tempat yang saya campurkan yang tempatnya kemarin kan kawan. Jadi kan kawan, rempah-rempahnya yaitu apa aja, ini seperti ini. Saya punya lengkuas setengah kilo ya kan kawan. Kemudian ini ada jahenya setengah kilo. Ini jahe setengah kilo, saya baru belanja tadi. Bawang putihnya seperempat, dan kunyitnya juga setengah kilo ya kawan. Jadi semuanya setengah kilo, cuman bawang putihnya aja yang seperempat. Ini untuk nanti kita campurkan dengan yang itu ya. Ini kita parut dulu. Kawan-kawan terserah, kalau mau di blender juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau punya blender yang kuat, sebaiknya di blender aja kan kawan, agar lebih
cepat kerjanya ya. Tapi di sini saya nggak punya blender yang kuat, jadi saya hanya mempunyai parutan ini ya. Nah, jadi ini kita cuci bersih, kemudian kita parut, lalu nanti kita campurkan ke endapannya itu beserta ampas-ampasnya ya. Lalu kita rebus lagi dengan keadaan tertutup. Nanti kita tuang lagi ke situ ya. Lalu nanti saya bersihkan dulu, kemudian untuk saya gunakan lagi merebus dengan rempah-rempah ini. Oke kan kawan, jadi ini mau saya bersihkan dulu, lalu saya parut. Nah ini dia kan kawan, jadi tadi sudah saya saring ya, dan ini sudah saya cuci juga. Kemudian inilah rempah yang tadi saya parut ya kan kawan. Nah jadi setelah saya parut, kemudian kita masukkan aja beserta ampas-ampasnya ya, seperti ini. Kita masukkan beserta ampas-ampasnya seperti ini. Jadi setelah seperti itu kita saring, maksudnya kita tutup ya kan kawan. Jadi saya mencari tutupnya tadi di mana ya? Oh ini tutupnya. Nah jadi seperti itu kita aduk sedikit ya. Nah saya lagi nyari pengaduk saya mana kemarin. Jadi saya menggunakan ini aja lah. Nah, kita aduk sedikit agar semuanya terlarut ya kan kawan. Kemudian kita tutup selama 30 menit. Kita tutup selama 30 menit. Lalu kita biarkan saja, tidak kita aduk lagi ya. Nah, jadi setelah 30 menit kita matikan. Kemudian kita tunggu sampai dingin kembali ya, baru besoknya sudah bisa kita pakai ya. Kemudian kalau kawan-kawan mau langsung pakai, ini bisa kawan-kawan saring, sudah dapat airnya, sudah kita buang ampas rempah tadi, itu sudah bisa kita gunakan ya kan kawan. Jadi dosisnya 50 ml per tangki untuk pencegahan. Jadi kalau untuk penyembuhan bisa 100 ml per tangki ya kawan. Nah, itu. Jadi kawan-kawan sudah jelas ya, ini tahap terakhir finish. Jadi besok saya tinggal membuat video sekali lagi untuk pembukaan hasilnya ya kan kawan. Nah jadi seperti itu. Jadi jelas ya kan kawan, saya ulang sekali lagi ya dari awal ya. Tahap ini untuk pembuatan setengahnya ya kan kawan. Jadi kawan-kawan lebih bagus itu membuatnya langsung sekali 10 liter ya kan kawan. Nah, dengan wadah yang besar ya, saya juga ini kemarin nggak ada alat lagi ya, jadi saya terpaksa memakai ini. Jadi kawan-kawan, kalau bisa kawan-kawan langsung membuatnya dengan skala 10 liter ya, jadi hasil endapannya itu jadi banyak. Jadi kalau kita membuatnya dengan skala 10 liter, jadi hasil akhir perebusan yang 2 kali itu kita bisa mendapat total 13 liter ya kawan. Nah jadi ini tadi saya endapkan, ini saya kira-kira mendapat 4,5 liter ya, hampir 5 liter ya, sudah lumayan lah daripada nggak ada ya kan kawan. Nah jadi saya sarankan wadahnya tuh besar ya kan kawan. Jadi nanti tidak seperti ini, tidak seperti saya ini, dia meluap karena ada reaksi saat kita melakukan pengadukan, jadi dia tumpah, jadi banyak yang terbuang ya kawan-kawan. Jadi sangat sayang sekali. Nah jadi inilah hasil dari pembuatan anti jamur saya yang saya dapatkan di grup saya ya kan kawan, yaitu di grup KP2M yang dibuat oleh Profesor Dr. Maman Nurjaman ya. Saya belajar dari beliau dan saya terapkan sendiri dan saya bagikan kepada kawan-kawan. Semoga kita bisa menjadi petani yang mandiri ke depannya kan. Dan setelah ini saya membuat
perekatnya ya kan kawan. Jadi semuanya itu saya ingin membuat sendiri kan kawan. Jadi saya ingin memakai cara hemat agar kita semua bisa jadi petani yang mandiri ya. Setelah ini nanti kalau ada waktu saya membuat perekatnya. Kemudian setelah perekatnya nanti kalau ada waktu lagi saya mau membuat anti hamanya atau insektisida nabati ya ataupun organik. Nah, jadi kalau di grup saya bilang biasanya itu dengan sebutan Roma ya kan kawan, yaitu ramuan anti hama. Dan salah satunya yang sudah saya buat ya ini adalah pupuk generatif yang sudah saya buktikan sendiri. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa ya. Ini belum saya pakai, maksudnya belum saya pakai lagi kan kawan. Nah itu, ini generatif yang kemarin saya pakai di pupuk kacang panjang yang hasilnya sangat luar biasa. Yang saya bisa membeli cap ini ya, hasil dari petikan itu, dan saya gunakan untuk yang lainnya juga. Tapi saya belum sempat untuk membuat pupuk vegetatifnya kan kawan, karena terkendala saya nggak punya tempat ya. Jadi nanti pupuk vegetatifnya saya hanya bisa mengandalkan pupuk kimia saja. Nah, jadi seperti itu kan kawan. Saya ini capek. Jadi ngomongnya agak sedikit terbata-bata, jadi capek marut ya. Jadi seperti ini, kita tunggu aja nanti selama 30 menit. Setelah 30 menit kita matikan. Setelah kita matikan, tunggu sampai dingin keesokan harinya. Lalu sudah bisa kita saring untuk kita gunakan ya. Dosisnya per tangki 50 ml sampai 100 ml per liter. Per tangki maksudnya kan, per 15 liter. Oke kan kawan, jadi cukup jelas ya. Jadi dengan kita dapatnya nanti mungkin ini sekitar 33,5 liter ataupun sampai 4 liter ya, saya kurang tahu. Tergantung besar api ya kan kawan. Kalau api semakin besar dengan wadah kecil ini, dia semakin cepat penguapan, dia airnya cepat habis ya kan kawan. Nah jadi ini kita tunggu lagi selama 30 menit. Dengan catatan kalau kawan-kawan ingin membuat skala yang 10 liter, kawan-kawan ngerebusnya ini selama 1 jam ya. Karena ini saya hanya memakai semuanya setengah, jadi saya hanya memakai 30 menit. Nah jelas ya kan kawan maksudnya. Oke kan kawan, saya tutup dulu. Kita sudah berhasil ataupun sudah selesai ya. Berhasilnya nanti kita coba di lahan sendiri ya. Sudah selesai untuk pembuatan anti jamurnya, yang mana kita sudah lakukan dari awal sampai tahap terakhir ini. Oke kan kawan, jadi tinggal besok lagi saya menyaring. Saya sudahi aja lah, mungkin kawan-kawan sudah paham ya. Jadi setelah ini dingin, kawan-kawan tinggal menyaring aja, sudah langsung bisa dipakai ya. Jadi saya nggak membuat video lagi terlalu banyak. Ini pun durasinya sudah terlalu lama ya, karena prosesnya sedikit agak panjang, memakan 3 hari waktu ya. Jadi saya rasa sudahlah, ini mau saya tutup aja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah ini jadi kawan, ini dia hasilnya setelah saya saring ya. Sudah saya bereskan semua. Ini hasil dari yang saya rebus kemarin ya, rebusan terakhir yang saya campur rempah-rempah. Ini adalah hasilnya kawan. Alhamdulillah selesai juga ya. Ini kira-kira ada sekitar 4 literan ya. Jadi kita sudah punya amunisi ataupun fungisida buatan sendiri ya, sebanyak 4 liter. Dan sudah bisa digunakan ini kan kawan, yaitu 50 ml per tangki sprayer ya, ataupun 16 liter. Nah kawan-kawan punya yang 16 ataupun yang 15, kawan-kawan bisa memakai 50 ml untuk pencegahan ya. Jadi kalau sudah terkena, kawan-kawan bisa memakai dosisnya 100 ml. Nah, jadi sudah jelas ya kan kawan. Jadi dengan kita punya 4 liter ini, kita sudah punya
amunisi sebanyak yang mau kita gunakan. Nah, jadi irit ya kan kawan, kita tidak perlu lagi membeli pupuk tubuh. Oke, jelas ya kan kawan.